Ya, teruskan lagi. Kali ini kita akan coba mengaktifkan menu bar. Ya, ini seandainya mouse kita rusak, apa yang kita lakukan untuk membuka menu-menu tersebut ini? Ini saya gunakan mouse. Nah, jadi seandainya mouse-nya itu rusak, kita nggak gunakan mouse, kita bisa menggunakan tombol shortcut. Apa yang shortcutnya? Baik, kita lihat. Mengaktifkan menu bar. Kita lihat ya. Untuk mengaktifkan menu home, kita coba klik ALTH. Menu insert, ALTN. Nah, coba kita lihat ya. Kita akan coba buka dulu. Kita ambil contoh yang dua ini, H sama N. Kita coba lihat ya. Menu, nah ini kebetulan terbuka home. Coba kita tadi insert ALTN. Coba kita lihat ya. Tombol ALT tekan N. Nah, lihat. Ini ada tombol shortcutnya. Jadi kalau kita mau copy, kita nggak punya mouse, kita mau buka menu picture ini, kita tekan tombol P. Nah, bagi contoh coba kita balikkan dulu ALTH home. Kita coba lihat. Oh, sorry. Nah, sudah dihilangkan semua ALTH. Ya. Nah, jadi kalau kita mau menebalkan huruf, kita tekan tombol 1, 2, 3 ini seterusnya. Inilah menu ALT, menu tambahannya. Jadi kalau kita mau copy C, ini C, V, kemudian ini 1, 2, 3, mau jenis huruf kita ketik FF. Sebagai contoh ya, ini angka 1, kita tebak angka 1, yang terjadi adalah B. Lihat bold, menebalkan. Nah, begitu juga seterusnya ya. Nah, seterusnya kita akan coba lihat. Kita akan mengatur, menyimpan, menutup, dan membuka dokumen. Sekarang kita coba akan membuka dokumen baru. Sebetulnya kita coba ketik aja dulu ya, karena sudah terbuka. Kita coba lihat, kita ketik aja SMA, misalnya kita ketik SMA Muhammadiyah. Kita lihat. Nah, kita coba menyimpan aja ya. Kita nyimpan dulu. Kita coba SMA Muhammadiyah, ini kita ketik ya. Ini dokumen 8, ini nama filenya dokumen 8. Nama file dokumen 8 ini adalah, kalau udah dokumen ini ada dokumen, berarti nama pemberian dari si Windows, langsung otomatis. Ini kita nggak mau, kita mau buat sesuka hati kita. Caranya gimana? Nah, ini karena pertama kali kita simpan ya, klik file atau tekan tombol Ctrl S. Karena pertama kali nyimpan, apapun yang terjadi dia akan save as. Beda save sama save as apa? Kalau dia save itu kita sudah ada, kita ketik, kita simpan ulang ya. Kalau save as ini kita menyimpan di mana? Menyimpan sebagai kita nyimpannya sebagai apa? Atau menyimpan di mana? Kalau pertama kali kita ketik, maka otomatis kita tekan tombol Ctrl S pun, save atau save as, dia akan tetap keluar save as karena pertama kali. Ini dia. Kita coba ya. Kita save as. Nah, kita menyimpan di mana? Ini dia. Nama filenya apa kita buat? Misalnya semua buat dia. Simpannya sebagai apa? Word dokumen 9723 PDF dan seterusnya. Kita simpan sebagai apa? Nah, karena kita kita Word dokumennya. Nah, ini ada Word 297 2003. Ini kita akan buat format dia di 97 atau 2003. Kalau ini 2010 otomatis. Ya, ini dia letaknya di mana? Sebetulnya kita nyimpannya di folder dokumen. Kita bisa letakkan di mana? Misalnya mau kita letakkan di D, E, terserah kita. Nah, contoh kita letakkan dia di folder dokumen. Klik save. Ya. Itu bikin apa? Ya. Udah, Microsoft Word. Udah selesai, kita simpan dengan nama SMA Muhammadiyah 7. Nah, bagaimana kita mengatur? Kita bisa ngatur ya. Ini pengaturan dokumen, kita coba lihat. Nah, mengatur ini dia. Pengaturan dokumen. Ini kita bicara klik page layout, kita lihat ini page layout. Nah, kita lihat ini marginnya. Nah, ini kita lihat, ini kita di sini ya. Ini namanya dialog box launcher, kita lihat ya. Margin, ini ada pengaturan margin apa? Batas, ini atas kiri, ini kanan, dan di bawahnya ada bottom ya. Gutter itu apa? Gutter itu batas penjilitan. Jadi seandainya kita ada persiapan untuk menjilid, kira-kira jilitannya berapa di sini. Jadi kita bisa sesuaikan agar imbang batas kanan dengan batas kiri.
dengan kita ikutkan dia penjilitan. Jadi sini kita anggap tidak ada penjilitan, kita anggap 0. Gutter position itu apa? Nah, ini posisi gutter mana? Sebelah kiri, bisa juga nanti dia di atas. Nah, di atas ini biasanya kalau kita mengetik dalam pola orientasinya dia landscape. Ya, kalau portrait biasanya di sebelah kiri. Tapi kalau kita buat di landscape, nanti dia akan di sebelah atas bagian terjilid. Ya, ini orientasi ya, kita berdiri, ini landscape dia tidur. Buku kertasnya ini lihat ya, berdiri, ini dia seperti tertidur. Ya. Nanti coba lihat 2,54 semua. Kita atur ya. Kita atur top. Nah, ini dia kalau kita ngetik pakai kop surat di sini dia yang harus kita perhatikan. Kop suratnya kita bahas, kita hitung berapa senti, lalu kita ukur. Misalnya kop suratnya ada 3 senti atau 5 senti. Maka ukuran kop suratnya 5, maka ini kita buat dia 5. Ya, kita buat 5. Kita buat 5 cm. Ini kita buat portrait, sorry. Kita buat 5 cm ya. Ini kita normalkan 2,54. Ya, itu dia. Nanti untuk pengaturan kiri kanan terserah diatur sendiri ya. Kita coba lihat. Nah, lihat. Ini ke sini sudah berjarak, lihat. 5 cm. Nah, kita lihat ini ya, margin udah kita bahas, orientasi udah sekalian ya. Karena apa yang ada di sini, ini semuanya berada di sini. Nah, paper itu apa? Itu kertas. Jenis kertas kita gunakan apa? Letter, legal dan seterusnya. Nah, kalau dia kita gunakan AVS, sarannya, oh ini ada sedikit apa ya? Kalau di AVS dia ini height-nya 33. Kita ganti otomatis saja karena di sini tidak ada AVS. Kita buat manual, AVS dia ini pancingnya 33 cm. Lebarnya sama-sama letter. Ya. Satu dulu untuk pengaturannya. Kita lihat ya, pengaturan dokumen, kita lihat bukunya. Kalau mau silakan bukunya dipesan. Oh, belum latihannya. Kita oke kan ya? Lihat. Udah jadi. Ya. Ya, di sini dilengkapi semuanya. Paper size, apply itu nanti akan kita bahas. Ya. Kita lihat paper size-nya udah kita bahas tadi. Apply itu-nya apa? Kita buat ya, ada ketinggalan. Apply itu ini kita mau di mana? Ini pengaturannya di semua kertas. Nah, di semua halaman. Jadi kalau kita buat di point forward, kita perhatikan kursor di halaman berapa? Di halaman 1. Jadi kalau kita buat di point forward, apa yang terjadi? Nah, kita mau ya misalnya ini di halaman 1, ini kita mau misalnya kita buat halaman ini landscape. Nah, landscape. Nah, nanti kalau kita aktifkan di point forward ini, maka halaman kedua, oh ini kebetulan halaman 1 ya, maka halaman kedua ini akan menjadi landscape. Halaman 1 tadi portrait, jadi kalau kita buat display forward ya, halaman keduanya ini akan membentuk landscape. Kita lihat ya, kita zoom ya. Nah, ini dia portrait dan landscape, tetap dia di ini dia sebelah kiri ya. Itulah dia penggunaan dari apply to ya. Setelah itu kita coba lihat apa lagi. Kita coba simpan ya, udah tadi simpan. Kita coba lagi. Kita coba sini. Kita coba simpan sekali lagi ya. Kita ada perubahan, kita ketik shift. Nah, kalau kita ketik shift, dia nggak muncul lagi save as karena pernah kita simpan sekali. Maka yang terakhir kali kita pengaturan terakhir kali akan tersimpan. Kalau nutup kita bagaimana? Nutup ada berbagai macam cara teknik. Lihat ya, kita tutup dulu. Udah, layout menyimpan udah kita bahas. Menutup dokumen, ada klik office button exit word, ada klik tombol close windows. Nah, kita coba lihat ya. File button, file exit, menutup jendela. Atau kita klik ini, sama aja. Coba kita tutup ya, file exit. Ya, selesai. Udah tertutup. Nah, kalau kita membuka bagaimana? Tadi kita simpan di mana? Di dokumen. Nah, ini dia. Nah, kita buka lagi kan dengan posisi udah pernah kita simpan ya. Coba filenya tadi di manakah berada?
menyimpan dokumen baru udah, menutup udah, membuka pun udah. Bedanya tadi ini kan ada klik file, ini kalau tadi kita buka dari Windows Explorer, kalau kita membuka dari Windows, dari Microsoft Word, ketik file lalu klik open ya. Dimana file mau kita buka, misalnya kita mau buka SK aktif bertugas, coba buka. Iya, nah udah kan semacam itu, udah kita buka. Nah, lagi ya, lalu kita coba lihat, buka dokumen juga ada. Untuk membukanya kita bisa gunakan tombol sini, ada dibuatnya, saya buat kontrol office button, atau ini dia, ini jeniknya, atau kita bisa menggunakan kontrol U, CTRL U ya, sama ya. Jadi selain kita pakai ini file open, kontrol U juga bisa kita gunakan. Udah selesai ya, kita lanjutkan lagi pasti kita nanti ya. Terima kasih, assalamualaikum.